Dan untuk mendalami penangkapan teroris di Sleman, Yogyakarta, sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Selamat malam, Pak Ramadan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dengan Friska di sini. Pak Ramadan, sebenarnya siapa tersangka teroris yang ditangkap di Yogyakarta ini dan keterlibatannya sebagai simpatisan ISIS? Ya, kami membenarkan bahwa Densus 88 Anti Teror Polri telah melakukan penangkapan tadi ya, hari Minggu 22 Januari 2023 kurang lebih antara jam 6 sampai jam 9 tadi ya. Inisial AW, umur kurang lebih 39 tahun dan ditangkap di sekitar area Jalan Pendo Woharjo Sleman DIY. Keterlibatan saudara AW itu yang jelas dia adalah merupakan simpatisan ISIS yang aktif memposting gambar dan video propaganda ISIS di medsos. Juga memposting seruan provokatif untuk melakukan aksi teror. Kemudian yang bersangkutan ini karena simpatisan ISIS tentu diduga terafiliasi dengan jaringan JAD. Namun itu masih kita kembangkan apakah dia jaringan teroris JAD atau jaringan teroris lainnya. Oke. Dan pada pukul 11.30 penyidik Densus 88 juga menemukan dua buah bom. Yang diduga milik saudara Awi karena dia diamankannya di rumahnya, dan tadi dicoba untuk dilakukan atau diduga dua bom tersebut adalah low explosive dengan bahan baku flashball. Dia yang merakit sendiri, Pak Ramadan, dan dari mana dia mendapatkan bahan bakunya? Saat ini masih berlangsung, Mbak. Artinya saat ini masih proses tidak lanjut asal-usul dari mana bahan peledak tersebut dan mungkin siapa lagi keterlibatan. Saat ini penyidik Densus masih melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Kalau identitas AW ini apakah sudah bisa ditelusuri? Apakah ada rekam jejak sebagai residivis misalnya antara tindak pidana terorisme atau tindak pidana lain sebelumnya? Jadi tersangka AW ini mulai terpapar paham daulah ISIS sewaktu menjalani hukuman di lapas. Oh, dia residivis ya Pak ya, kasus apa? Jadi yang bersangkutan ini menjadi radikal sejak dalam LP Nusa Kambangan karena bergabung ya dengan atau berkumpul dengan para napi teror. Tapi yang bersangkutan masuk menjadi napi adalah awalnya dari napi narkoba. Oh, oke. Jadi AW ini dulunya napi narkoba tapi terpapar paham radikal saat berada di Nusa Kambangan. Iya, ini hasil penyelidikan dan penyidikan sementara dari Densus dan saat ini sedang berlangsung dan kita masih kembangkan. Sejauh ini AW bertindak sendiri dalam aksinya ini yang menyiapkan bom dan segala rupa atau diduga ada jaringan lain, ada rekan-rekannya yang lain? Ini kalau kita lihat karena dia menjadi simpatisan ISIS, dia mengikuti kajian tauhid di lapas Nusa Kambangan ya. Nah ini dia ketemu dengan salah satu napi atas nama Agus Suprapto, ya. Kemudian di situ dia berbayat ya. Oh. Dia mengaku berbayat ISIS pada bulan Desember 2022 yang lalu. Oh, baru Desember 2022 Iya, dia berbayat baru ya? Desember 2022 pengakuan yang bersangkutan, saudara Awi telah berbayat kepada ISIS. Oh, dalam waktu 1 bulan sudah berani untuk merencanakan aksi. Sudah ada, sementara yang tadi Agus Supraptonya apakah saat ini sudah ditangkap juga oleh polisi atau masih di lapas? Masih napi. Oh, masih napi statusnya. Artinya siapa saja yang terlibat di lapas dalam penyebaran paham radikal ini juga akan diusut oleh polisi, Pak Ramadan? Kita masih lakukan pengembangan lebih lanjut, Mbak. Oke, kalau
yang ditemukan hari ini, kasus hari ini sudah diketahuikah motifnya atau target aksi teror yang akan dilakukan Pak Ramadan? Masih kita dalami, Mbak. Yang jelas dua bahan peledak atau bom yang diamankan ini milik saudara Awi. Nah, yang kita telusuri adalah dari mana sumber handak tersebut. Apakah dibuat sendiri ataukah ada yang memberi, ini masih kita dalami. Oke, dibuat sendiri atau memberi itu kan akan jadi pengembangan penyidikan. Kalau kita tahu dalam beberapa waktu terakhir di Tangerang Selatan misalnya kasus-kasus sebelumnya ada kaitannya kah dengan kasus sebelumnya Pak Ramadan? Kita masih mengembangkan ya Mbak ya, apakah ada kaitannya. Yang jelas ketika kita bicara jaringan terorisme, antar jaringan misalnya, apakah itu JAD, daerah lain misalnya A atau B, tentu pasti ada hubungan. Ya. Karena ini jaringan Mbak, ingat kalau jaringan dia tidak akan bekerja sendiri. Iya. Karena dia tidak bisa bekerja sendiri, lalu juga tidak hanya di satu titik. Apa imbauannya Pak Ramadan agar masyarakat juga waspada, lebih peduli lagi dengan lingkungan sekitar misalnya, dan juga polisi bisa lebih cermat dalam mendeteksi jikalau ada potensi teror semacam ini? Tentu yang paling gampang dibantu oleh masyarakat untuk memberantas tindak pidana terorisme adalah jangan segan-segan untuk memberikan informasi kepada pihak kepolisian terdekat. Bila ada mengetahui atau ada potensi kegiatan terorisme ataupun tindakan-tindakan yang radikal, mohon kepada warga masyarakat bisa melaporkan ke kepolisian terdekat. Oke, jika ada sesuatu yang mencurigakan ya Pak Ramadan, dan biasanya ini Betul terlihat ya sekali, Pak Mbak ya? Rizka. Betul. Baik, terima kasih Brigjen Ahmad Ramadan, Karopenmas Divisi Humas Polri, telah menyampaikan informasi di Sapa Indonesia Malam terkait penangkapan tersangka teroris. Terima kasih. Terima kasih Mbak Priska. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.